Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, wa ba'du. Satu ketika, Imam Zainal Abidin meminta kepada budaknya untuk diambilkan satu teko air minum dan dihidangkan kepada beliau. Tak berapa lama kemudian datanglah si budak tersebut dengan membawa yang diminta oleh tuannya. Ketika si budak itu menuangkan minuman di teko ke dalam gelas, rupanya dia kurang fokus. Hingga teko tersebut terjatuh dan pecah. Pecahan dari teko tersebut mengenai dan melukai kaki Imam Zainal Abidin. Ketika itu budaknya yang dalam hal ini tersalah menasihati Imam Zainal Abidin dengan mengatakan wal kadhiminal ghaidha. Dan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang menahan amarahnya. Maka Imam Zainal Abidin menjawabnya, sudah kutahan marahku. Salah seorang guru kami mengatakan, jika orang itu boleh marah, dia bisa marah, dan punya hak untuk marah. Namun dia tahan amarahnya, wal kadhiminal ghaidha, maka saat itu dia telah bermujahadah. Dia telah berusaha untuk menahan amarah. Dan atas mujahadah itu dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti sampai di situ, ternyata si budak ini tanda kutip lancang. Ya, tanda kutip lancang. Dia menasihati untuk yang kedua kalinya kepada Imam Zainal Abidin. Dia mengatakan wal afina 'anin nas. Dan berilah maaf kepada manusia. Berilah maaf pada orang yang sudah meminta maaf atas kesalahan yang dia lakukan. Budaknya ini bersalah. Maka kemudian Imam Zainal Abidin mengatakan, sudah kumaafkan kesalahanmu. Jadi sahabat sekalian, disakiti, dizalimi, diambil hak kita, itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Namun ketika orang yang berbuat salah terhadap kita itu sudah mengucapkan dengan tulus permohonan maaf kepada kita, maka dia telah menunaikan kewajibannya. Selanjutnya adalah kewajiban bagi kita untuk memaafkannya. Wal afina 'anin nas. Dan orang yang memaafkan kesalahan manusia ini adalah termasuk orang yang bertakwa. Karena surah Ali Imran yang dikutip budak ini merupakan penggalan atau potongan dari surah Ali Imran ayat 134 yang merupakan lanjutan dari ayat 133 yang menyatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan dan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, dan itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang pada peristiwa ini, pada cerita ini tadi disebutkan yang pertama wal kadhiminal ghaidha, yang kedua wal afina 'anin nas, memaafkan sesama manusia. Memang terkadang kita susah untuk melupakan kesalahan orang lain. Karena ada yang mengatakan, Ustadz, memaafkan itu soal hati, melupakan itu soal memori, soal ingatan. Namun dalam satu kitab pernah saya baca, di antara ciri tulusnya orang memaafkan itu adalah dia mudah untuk melupakan. Maka ketika kita sulit melupakan kesalahan orang lain, mungkin kita belum terlalu tulus dalam memaafkan. Maka artinya kita perlu bermuhasabah diri, kita perlu merenung. Mungkin kita belum tulus memaafkan kesalahan dia. Padahal ketika kita tulus memaafkan kesalahan orang lain, berarti kita telah memenuhi di antara kriteria orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu
dijanjikan Allah surga dan ampunannya. Kemudian rupanya budak ini masih lancang lagi, tanda kutip ya, lancang, menasihati majikannya. Dia mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Ini masih lanjutan ayat wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan, orang yang berbuat baik. Maka ketika itu, mendengar itu, Imam Zainal Abidin mengatakan, mulai hari ini engkau aku bebaskan. Bayangkan, sudah berbuat kesalahan, menasihati pula kepada majikannya agar menahan marah. Majikannya mengatakan, sudah kutahan amarahku. Minta dimaafkan, dan kata Imam Zainal Abidin, sudah saya maafkan. Dia juga mengatakan, mengutip firman Allah Ta'ala, wallahu yuhibbul muhsinin, maka seketika itu pula orang itu akhirnya dibebaskan oleh Imam Zainal Abidin. Masya Allah, inilah ihsan. Ihsan itu menurut salah seorang guru kami, kedudukannya lebih tinggi daripada adil. Orang yang adil, dia berbuat sesuai dengan kadar takaran yang diminta. Namun orang yang ihsan, dia memberi lebih baik dari yang diminta. Dalam Al-Quran disebutkan, wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tuamu berbuatlah yang lebih baik. Dan jika kita berbuat baik kepada ibu ayah kita, kepada orang di sekitar kita, termasuk kepada orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kita, maka Allah akan mencintai kita. Wallahu yuhibbul muhsinin. Padahal cinta Allah itulah yang kita inginkan, yang kita harapkan, karena dengan cintanya Allah kepada kita, Allah akan ridho kepada kita, dan Allah akan masukkan kita ke dalam jannahnya. Semoga bermanfaat. Hadanallahu ayyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.